Ya, sebenarnya dekat saja. Ya, Ya, entah kalau saya dari tengah masih sedarah. Nanti kita sampaikan biografi beliau. Beliau untuk pendidikan apa namanya di KMI Kotor, kemudian di Universitas Al-Azhar Mesir jurusan Mesir. Alhamdulillah beliau dianugerahi ini 5 putra dan putri. Saya bilang sementara ini. Mudah-mudahan setelah ini akan lahir generasi baru lagi ya Bu Ida ya. Generasi Quran. Luar biasa. Amin ya. Ini putra-putrinya putra pas 11 tahun 4 bulan 30 juz. Luar biasa. Prestasinya Hafid Indonesia RCTI 2000 ya. Yang ya Bu. Kemudian yang kedua Khansa Basmah Lydia 13 tahun 3 bulan. Hafal 30 juz. Masya Allah ya. Gimana dengan kita, adik-adik kita yang sudah masuk SMP, kira-kira sudah berapa juz? Kemudian Mbak Fuad Rehan 10 tahun 25 juz, Masya Allah. Kemudian yang keempat Maryam Siddiqah 8 tahun 6 bulan 22 juz, Masya Allah. Ini 3 tahun. Nah, insya Allah akan hadir yang ke-6, ke-7, 8. Mudah-mudahan ya. Kalau dari ibu yang solihah harus melahirkan anak solihah. Jangan sampai nanti dunia ini dipenuhi oleh generasi yang hanya melahirkan. Kemudian tema pada pagi hari ini yaitu menyiapkan diri menjadi ibu yang dengan narasumber kita dan Ustazah Idris Muhammad. Beliau punya banyak karya. Ya, karyanya beliau adalah penulis buku 3 Hafid Cilik Baca Dunia. Ini Masya Allah, luar biasa. Dan tentu prestasinya si Pak Didi, mudah-mudahan kehadiran beliau di ruangan ini bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi pelajaran buat kita. Sehingga para ibu di sini benar-benar menyiapkan diri untuk menjadi yang siap menjadi pendidik ya bagi anaknya minimal, dan selanjutnya pendidik bagi yang demikian. Bu Ida, terima kasih atas kehadirannya, waktu dan kesempatan seluas-luasnya. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Halo. Ini langsung, Ustaz. Ini langsung. Sebentar. Nggak, saya pindah ke laptop dulu, Ustaz ya. Biar bisa saya dijadikan sebentar. Masuk dulu. Saya masuk lewat laptop lagi. Ini sebentar, yang untuk hostnya yang lewat laptop saja. Untuk yang ya, sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di dalam live Zoom meeting, dan semoga apapun media yang kita gunakan untuk menuntut ilmu pagi hari ini tetap menjadikan kita menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Ta'ala, dan juga menjadi pemberat kita atau menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini tentunya kita harus tetap bersyukur bahwasanya di musim yang pergantian musim, kemudian juga banyak terkena batuk, flu, pilek, ya, berdes, kita alhamdulillah pada hari ini dikasih oleh Allah kesehatan, sehingga masing-masing dari kita bisa tetap mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih tetap bisa menjalankan aktivitas kita masing-masing. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengeluarkan umatnya dari zaman kejahilian menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita alami. Kemudian ketiga kalinya, kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing, ya. Jadi sifatnya bukan berarti saya lebih tahu, bukan berarti saya lebih berpengalaman, tapi kita sama-sama untuk belajar bersama tentang bagaimana kita menyiapkan diri menjadi ibu yang akan dengan Quran. Itu tema yang diberikan kepada saya. Sebelum saya lebih jauh, saya pengen tahu, perkenalkan nama ibu masing-masing, terus kemudian pekerjaannya, kemudian plus berapa putranya, ya. Sekarang juga mohon ditulis di kolom chat. Mulai. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3. Di kolom chat, ya. Ya, ada yang sudah, saya Bella Mutiara Kasim, usia 6 tahun. Lah, ini komunitas apa nggih? Komunitas wali santri atau apa, Ibu-ibu? Mohon diberi keterangan juga. 6 bulan, Ibunda, putri saya 6 bulan. Oke. Baru 1, Ibu Bella Mutiara Kasih. Monggo, yang lainnya saya tunggu minimal paling tidak sampai 3 orang yang nulis di kolom chat, sehingga paling tidak saya juga paham, ya. Alhamdulillah, masuk lagi. Ida Zulekho memiliki 2 orang putri dan 1 orang putra. Alhamdulillah. Oke. Yang lain lagi? Tunggu paling tidak sampai 3 orang menulis di kolom chat, baru kemudian oke. Ibu Imas, usia 50 tahun, 3 putri, 2 putra. Masya Allah, sama ya, 5 juga ya. Tanya.
Oke. Alhamdulillah sudah terkumpul 3 orang yang masing-masing ada yang memiliki 3 orang putri, 2 orang putra, 2 orang putri, 1 orang putra, dan juga ada juga yang masih memiliki. Menyiapkan ibu diri menjadi ibu yang akan. Kalau kita lihat ada dalam sebuah pepatah Arab yang mengatakan al-ummu madrasah idza a'datta sya'ban tayyibal aqrab. Jadi seorang ibu itu merupakan sekolah. Sekolah untuk siapa? Sekolah yang utama untuk siapa? Untuk putranya. Jikalau engkau mempersiapkannya dengan baik, kalau umpama kita mempersiapkan seorang ibu itu dengan baik, maka kita akan bisa mempersiapkan sebaik-baik pemuda atau generasi. Itu sudah hukum alam. Berarti menjadi salah satu kewajiban bagi kita. Kalau kita pengen mempersiapkan generasi yang baik, berarti kita harus menjadikan ibunya baik. Mempersiapkan wanitanya ini baik. Kenapa? Karena wanita yang baik pasti akan menyiapkan generasi yang baik. Ya, itu sudah hukum alamnya seperti itu. Kalau umpama Ustazah, saya belum siap nih, atau mungkin maaf saya nggak pernah dulu belajar agama, nggak ada kata terlambat. Ya, nggak ada kata terlambat. Banyak kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita bahwasanya umur bukan menjadi satu penghalang bagi kita untuk kita tidak belajar. Ya. Jadi kita harus harus memperbaiki para wanitanya. Dan di tangan para wanita inilah nanti insya Allah generasi kita bisa kita didik. Ya. Kemudian ada beberapa kisah ini perlu kita jadikan motivasi dan perlu kita jadikan inspirasi. Kisah Ibu Salahuddin Al-Ayyubi. Kira-kira siapa yang tahu kisah ibunya Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Tentu namanya sudah sangat terkenal. Wasiannya beliau adalah penakluk Palestina dari kaum Nasrani atau dari Palestina. Jadi ketika itu Palestina sempat ditaklukkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi kemudian juga Palestina ternyata dijajah juga oleh mana? Oleh orang-orang Kristen yang berasal dari mana? Dari para kaum Muslim, ya, yaitu dari Kristen Eropa. Hingga akhirnya selama bertahun-tahun ada seorang pemuda, ada seorang panglima, ada seorang raja yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu membebaskan Palestina dari mana? Dari orang-orang atau dari orang-orang salibis. Sekarang saya tanya, adakah yang tahu kisah Ibu Salahuddin Al-Ayyubi? Coba mohon dijawab di kolom chat. Tahu atau tidak? Kalau tahu iya, kalau enggak. Iya atau tidak? Monggo. Bisa dijawab? Tahu atau tidak? Kok nggak ada ini yang jawab? Pernah tahu? Bu Istiqomah, Istiqomah. Ada orangnya? Mungkin yang jawab pernah tahu, monggo bisa di ada, oke. Bu Istiqomah, bisa diceritakan bagaimana pernah tahunya? Nggak bisa diceritakan. Di kolom chat nggak apa-apa, saya baca. Dan sementara yang lain juga jawab. Atau mungkin mbak-mbak yang ada di asrama juga boleh raise hand. Saya tahu, begini ceritanya. Silahkan, kalau tahu silahkan. Ada yang tahu? Saya lupa namanya. Jadi seorang ibu dia seorang ini dia sama dengan cara bisa agak dibesarkan suaranya? Ustaden,
Mas. Katen. Katen. Cukup. Iya. Saya lupa namanya beda. Siapa nama orang tuanya? Merah. Oke, silakan. Halo, Ya, silakan. saya lupa namanya, siapa nama orang tuanya. Cuma orang tuanya ini pernah punya, ibunya pernah punya apa pikiran sama dengan calon suaminya, ingin mempunyai suami yang bisa membebaskan Palestina. Ya, generasinya bisa membebaskan Palestina. Itu. Oke. Jadi ada seorang wanita yang ternyata wanita ini punya sebuah keinginan. Keinginannya apa? Ingin melahirkan generasi yang membebaskan Palestina. Kenapa? Karena waktu itu Palestina berada di bawah kekuasaan orang-orang Salibis. Ya betul. Dan ternyata ketika dia ditawari oleh laki-laki sekaya apapun, seganteng apapun, sekaya pangeran apapun, tetap saja ditolak. Ketika laki-laki tersebut tidak punya visi dan misi, pengen mempunyai anak dan keturunan dan juga mendidik anak dan keturunannya untuk menjadi salah satu penakluk Palestina. Kemudian, adakah orang yang datang ke beliau? Pasti, karena memang kebetulan cantik ya. Adakah yang pengen melamarnya? Iya, nggak dari golongan bangsa, dari golongan raja, pada melamarnya. Akan tetapi semua ternyata dia tolak. Kenapa beliau tolak? Karena ternyata tidak mempunyai visi yang sama dengan visinya. Visinya adalah bagaimana melahirkan sebuah generasi yang generasi ini akan membebaskan Palestina dari para kaum Salibis. Seakan-akan remeh, tidak. Seakan-akan halu doang gitu kalau bahasanya anak sekarang ya, zaman sekarang. Halu, nggak bakalan deh itu terwujud. Ya. Tapi ternyata juga tidak. Ternyata betul, menjauh di sana. Ada seorang laki-laki, ada seorang pemuda yang juga ditawari dengan putri yang sangat cantik, raja yang sangat cantik, orang kaya juga yang sangat kaya. Akan tetapi kebetulan beliau juga nggak mau. Karena apa? Aku cuma pengen menikah. Menikahnya dengan siapa? Dengan seseorang yang orang perempuan itu memang mempunyai visi dan misi yang sama dengan, yaitu melahirkan seorang anak, melahirkan atau mendidik generasi yang generasi tersebut bisa apa? Bisa membebaskan Palestina. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah lewat seorang syekh, alhamdulillah kemudian bertemu seorang laki-laki yang punya visi membebaskan Palestina dan juga seorang wanita yang punya visi membebaskan Palestina. Sama-sama dua-duanya masih gadis dan masih remaja, belum nikah dua-duanya. Hingga akhirnya ternyata Masya Allah, Allah karuniai, lahirlah seorang bayi yang bernama Salahuddin. Dan konon kelahiran Salahuddin ini di waktu fajar atau di waktu subuh. Oke. Kemudian kalau kita lihat, jadi ternyata bapak dan juga ibu Salahuddin dari awal sudah ketika pengen mempersiapkan generasi itu tadi, beliau memilih bahan yang terbaik. Karena apa? Anak itu akan jadi ya harus dengan apa, kata kalau Rasulullah bilang dalam hadis takhayyaru linutfikum. Kita suruh milih nutfah yang mana yang akan kita lahirkan di situ putra-putri kita. Itu suruh dipilih. Berarti ketika kita pengen menginginkan anak-anak yang baik, berarti kita harus mengambil nutfah yang terbaik. Nutfah yang terbaik bukan berarti nutfah yang apa? Yang paling kaya, yang paling cantik, enggak. Ukuran utamanya bukan di situ. Kalau tungkahul mar'atu li arba'in, jadi wanita itu dinikahi dengan hak, yang bilang di jamaliha, ya, terus li hasabiha, li maliha, ya. Jadi karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena nasabnya, dan
Rasulullah fatfar bidzatid dini taribat yada. Maka pilihlah karena agamanya, maka engkau insya Allah akan menang. Dan ternyata alhamdulillah dari pernikahan tersebut Allah memberkahi keduanya sehingga dilahirkan dari situ Salahuddin Al-Ayyubi yang akhirnya Salahuddin juga mendapat pendidikan dan Salahuddin juga berguru banyak nanti ke Imaduddin Zanki ya, hingga akhirnya beliau menjadi panglima, hingga akhirnya juga beliau menjadi pemrakarsa untuk Daulah Ayyubiyah yang ada atau dinasti Ayyubiyah yang ada di mana di kota Mesir. Dan hingga sekarang kalau mungkin ibu atau mungkin adik-adik pernah melihat atau pernah berkunjung ke Mesir atau dari Saudi terus kemudian mampir tur ke Mesir, maka tentu semua akan mendapatkan namanya Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi atau benteng atau citadel Salahuddin Al-Ayyubi yang konon di situ Salahuddin Al-Ayyubi membangun benteng pertahanannya untuk kerajaannya dan juga untuk apa? Untuk para pasukannya. Dan Masya Allah, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi melatih para pasukannya bukan dilatih dari perang-perangan dulu, bukan dilatih bagaimana menaik kuda dulu, akan tetapi Salahuddin Al-Ayyubi melatihnya dengan cara dengan mendisiplinkan semuanya wajib untuk sholat subuh jamaah di masjid. Dengaran ya? Oke. Kalau kita lihat kisah Imam Bukhari dan Imam Asy-Syafi'i, bagaimana kisah Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari mempunyai orang tua yang juga seperti itu. Bagaimana orang tua Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari, Imam Syafi'i ini sama-sama yatim. Beliau punya ibu yang juga hebat, punya ayah yang hebat. Apa kata ayahnya sebelum Imam Bukhari meninggal? Ma taraktu fi amwali mimmalin haramin. Wahai istriku, sesungguhnya tidak akan aku tinggalkan dalam hartaku untuk anak-anakku dan untuk kamu 1 sen pun yang aku dapat dari harta yang haram atau dari harta yang syubhat. Jadi semua yang beliau tinggalkan adalah sudah tahu kejelasan dan kehalalan barang tersebut. Jadi tidak ada yang syubhat. Hingga akhirnya sebetulnya Bukhari ini punya sakit yaitu sakit buta, tidak bisa melihat. Akan tetapi sang ibu karena makanan yang dimakan juga halal, kemudian juga berikhtiar, Masya Allah ya. Dan Bukhari ini terkenal dengan ingatannya yang sangat, walaupun beliau tidak bisa melihat, Masya Allah. Hingga sang ibu akhirnya berdoa, ya Allah, sembuhkanlah penglihatan anak. Ya Allah, sembuhkanlah penglihatan anak. Hingga pada suatu malam, beliau bermimpi bahwasannya Nabi Ibrahim datang kepada beliau. Terus kemudian mengatakan bahwasannya laqad raddallahu basara ibnaka. Sebetulnya atau sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan siapa? Penglihatan anakmu. Dan Masya Allah, ternyata betul di pagi hari sang anak memanggil-manggil nama bundanya dan sang anak pun juga mengatakan, wahai ibu, aku sudah bisa melihat. Dan ternyata dari situ Al-Bukhari semakin menjadi cepat belajarnya, semakin bisa menghafal Al-Quran, menghafal hadis, hingga akhirnya hari ini pun kita bisa masih menikmati karya-karya beliau yang ini tidak lain dari dari kehebatan seorang yang bernama yaitu ibunda atau ibu. Imam Syafi'i juga sama, seorang Imam Syafi'i yatim sejak kecil. Kemudian di usia 2 tahun dia sudah rihlah atau mengembara dalam keilmuan. Kemana? Jaraknya nggak main-main. Dari kota Gaza yang ada di Palestina menuju kemana? Ke kota Makkah. Dulu nggak ada pesawat, dulu nggak ada bis, dulu juga nggak ada mobil. Yang adanya apa? Naik kuda, naik onta, atau jalan kaki. Dan itu ibunya menemaninya. Dari mana? Dari kota Gaza, Palestina, ke mana? Menuju ke kota Mekah. Hingga karena saking nggak punya uangnya untuk menuntut ilmu, apa kata Imam Bukhari? Apa kata ibunya Imam Syafi'i? Syafi'i, kamu dengerin aja tuh guru-guru guru-guru atau para ustadz-ustadz itu ngajar. Akan tetapi kamu nggak ada hak bertanya karena kamu gratis. Nanti kalau memang semuanya sudah lalu,
baru kamu di situ boleh kamu menjadi karena memang nggak punya uang untuk membayar itu tadi. Akan tetapi setelah sang guru mengetahui bahwasanya beliau sangat brilian, akhirnya beliau didudukkan di samping sang gurunya. Dan ternyata betul, di usia 7 tahun beliau sudah mampu untuk selesai 30 juz. Dan di usia 9 tahun, jadi usia 9 tahun, beliau pun juga sudah menjadi imam di Masjidil. Dan sampai sang ibu pun rela. Untuk apa? Untuk tidur di luar. Karena saking banyaknya catatan-catatan yang dipunyai oleh Imam Syafi'i, hingga akhirnya rumahnya penuh dengan catatan atau tulang-tulang dan juga pelepah-pelepah kurma tersebut untuk menulis ilmunya. Saya bertanya kepada semua yang ada di sini, ketika Anda mendapat sebuah surat dari kekasih Anda, atau ibu-ibu deh, dapat surat dari suaminya, kebetulan suaminya ada di luar negeri atau di luar kota, kira-kira suratnya tersebut disimpan atau dicuekin? Siapa yang mau jawab? Kalau ada yang mau jawab di kolom chat silahkan. Kira-kira ibu dapat surat, mungkin yang mbak-mbak dari calonnya atau dari kekasihnya, kira-kira surat tersebut dibaca terus atau enggak? Atau kalau enggak dapat WA aja deh, WA dari suami yang suami ini enggak 3 hari, atau WA dari calonnya yang calon ini enggak pernah ngasih kabar, tiba-tiba ngasih kabar. Kira-kira mau dibuka terus atau ditutup terus? Tolong jawab. Buka. Bukanya dengan senang hati, dengan senyum-senyum sendiri atau dengan cemburu? Bukanya, oh happy, oke. Pasti dengan senyum. Nah, oke. Sekarang ternyata Al-Quran itu adalah risalah. Al-Quran itu adalah surat. Surat dari siapa? Surat yang datangnya dari yang membuat kita, dari yang paling tahu tentang kita, dari menciptakan kita. Kira-kira mau kita cuekin atau mau kita buka terus? Silahkan dijawab. Buka terus-menerus. Oke. Dan coba lihat. Karena yang menurunkan Al-Quran itu adalah yang menciptakan kita. Yang tahu seluk-beluk manusia. Makanya Al-Quran itu cocok untuk siapa? Untuk kita. Cocok juga untuk pegangan hidup kita. Ya, cocok untuk semuanya. Sehingga ketika harus kita buka terus, berarti kita harus lebih cinta untuk membuka surat tersebut. Suratnya datang dari siapa? Dari yang paling dekat dengan kita, yang menciptakan kita, yaitu siapa? Allah. Jadi harus dibuka terus, harus bersama kita terus. Kemudian, kalau saya tanya lagi, ya. Berarti Al-Quran risalatullah. Quran tersebut adalah surat. Dari siapa? Risalah Allah kepada kita semua. Maaf, nggak bisa nih. Ustaz Fadil, kok. Ketika hal tersebut memang sesuatu yang harus kita buka terus, ketika kita membukanya terus, maka kita akan menjadi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang yang membacanya dan mempelajarinya adalah menjadi manusia terbaik. Kalau saya tanya, ibu-ibu mau nggak menjadi manusia terbaik? Dengan cara belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Gampang kita kalau pengen jadi manusia terbaik. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan mengajar. Kalau kita pengen menjadi manusia terbaik, berarti kita harus menjadi apa? Menjadi terbiasa dengan Al-Quran dan juga harus terbiasa dengan untuk mengajarkan Al-Quran. Kalau saya tanya, siapa yang hari ini sudah baca Al-Quran? Alhamdulillah saya sudah. Yang lain, coba dijawab di kolom chat, sudah baca Al-Quran?
Boleh dijawab? Sudah dibaca atau belum? Boleh dijawab di kolom chat. Sudah dibaca atau belum hari ini? Sudah dibaca atau belum? Insya Allah sudah. Satu orang. Ana Mar'atus Solihah. Yang lain? Silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Yang lain? Yang lain? Yang jawab baru satu. Coba silahkan dijawab. Silahkan dijawab. Nah, baru satu yang menjawab. Saya husnudzon, semoga insya Allah semuanya juga sudah ya, sudah membacanya dan juga sudah mentadaburinya, insya Allah. Kemudian ada satu hadis yang mengatakan juga, innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi. Sesungguhnya seseorang belum kegiatan dari pagi, oke, sudah Bun pembuka pagi hari, alhamdulillah. Oke, ya. Nah, sesungguhnya orang yang di mulutnya tidak ada di dalamnya Al-Qur'an sedikit pun, ternyata secantik apapun, semahal apapun lipstiknya, semahal apapun foundationnya, semahal apapun jilbabnya, maka sebetulnya mulut tersebut seperti halnya rumah yang roboh. Rumah yang roboh. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharibi. Jadi sesungguhnya mulut yang tidak ada di dalamnya sedikit pun Al-Quran, maka seperti halnya rumah yang roboh. Bismillah, untuk menggugurkan kewajiban kita, mari kita semua membaca ayat kursi pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, semuanya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Oke. 5 trik. Ya sebetulnya triknya kalau mau dibuat banyak juga bisa, mau dibuat sedikit juga bisa, mau dibuat ringkas juga bisa. 5 trik menjadi ibu yang akrab dengan Al-Quran. Bagaimana? Yang pertama, awali aktivitas harian kita dengan membaca Al-Quran. Karena tak kenal maka kita tidak akan sayang. Ya. Dan biasa, kalau saya tanya dulu ibu-ibu sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sama dengan paksaan atau dengan tiba-tiba bisa. Atau mungkin dengan kesadaran, saya yakin nggak ada yang dengan kesadaran. Ya, pasti yang pertama apa? Disuruh dulu, dibiasakan dulu, karena terbiasa ngelihat bapak ibunya semua, akhirnya juga jadi suka sholat. Kebiasaan saja nggak cukup, di situ juga harus dikasih tahu, diarahkan oleh orang tuanya bahwasanya sholat itu wajib dan lain sebagainya. Dari yang pertama nggak terbiasa, akhirnya pertama terpaksa, akhirnya menjadi biasa. Dari yang akhirnya menjadi biasa, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan. Kalau enggak baca Quran, ternyata enggak enak. Makanya enggak kenal, maka enggak sayang. Diawali aktivitas hariannya dengan apa? Membaca Al-Quran. Mungkin Bu, enggaknya enggak sempet deh, sempetnya cuma 2 ayat, enggak apa-apa. 2 ayat dibaca aja. Makanya di sini paling tidak kita harus punya wirid Al-Quran. Mama, kalau saya tanya, ibu-ibu kira-kira hafalnya berapa juz nih? Berapa juz Al-Quran? Coba dijawab, walaupun cuma 1 juz, nggak apa-apa. Walaupun cuma setengah juz, nggak apa-apa. Ustazah, saya bisa hafal 10 surat, nggak apa-apa juga. Oke. Oke? Siapa yang hafal 1 juz? Angkat tangannya. Siapa yang hafal 2 juz?
Atau siapa yang hafal setengah juz, enggak apa-apa. Ketika kita hafal maka kita punya jimat. Jimatnya bukan dari Mbah Dukun, tapi jimatnya dari Allah langsung. Ya. Karena Al-Qur'an itu bisa jadi ruqyah, bisa jadi penyembuh. Wa nunazzilu ma minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Dan kami turunkan yang ada Al-Qur'an apa? Penyembuh. Jadi Al-Qur'an itu bisa menjadi penyembuh untuk penyakit apapun. Dan di sini saya sarankan ke diri sendiri saya juga untuk apa? Paling tidak kita harus punya wirid. Yang wiridnya itu dari mana? Dari Al-Qur'an. Ketika ibu lancar bisa setengah juz dari mungkin surat Al-Duha, dari surat Al-Balad umpama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad, sambil masak pun masih tetap bisa. Sambil nyuapin anak pun juga masih tetap bisa. Malu udah dibilang nanti paling alim. Ngapain kita harus malu? Kalau nggak maksiat mah nggak usah malu. Ya. Dan umpama, Ustazah, aku masih punya sampai surat Al-Kafirun aja, nggak apa, lanjut aja. Terus diapalin satu-satu. Sekarang zaman ini sudah mudah banget. Ada namanya aplikasi program ayat. Ibu bisa ngulang satu ayat itu sampai 1000 kali. Kalau belum 1000 kali dia nggak akan berhenti. Bayangkan. Atau umpama mau ibu setel 10 kali bisa juga. Mau disetel 5 kali bisa juga. Mau disetel, makanya HP itu nanti juga harus bersaksi ke kita. HP-nya digunakan untuk apa? Untuk YouTube-an, Ustazah. Untuk melihat resep makanan masih mending. Jadi masakin suami, akhirnya suami senang. Kalau umpama untuk CLBK, cinta lama bersemi kembali, naudzubillah min dzalik. Karena banyak juga ya grup-grup WA reuni dari teman SD, teman SMP, teman SMA yang akhirnya bukan menjadi kebaikan, tapi menjadi bumerang. Ada lagi yang Ustazah, sekarang mah ini deh, saya lebih suka K-pop umpama. Nanti terus akhirnya kita ke Korea-Koreaan. Harus calonnya harus sesuai dan muka-mukanya kayak orang Korea gitu loh. Nggak apa-apa muka kayak orang Korea, tapi akhlaknya ya yang baik. Oke, kalau begitu ya. Tapi bukan berarti terus kemudian kita hilang identitas kita. Akhirnya kita ikut dengan mereka. Naudzubillah min dzalik. Dan saya sarankan paling tidak untuk saya sendiri dan juga untuk kita semua, kita awali aktivitas harian kita dengan membaca Al-Quran. Karena ketika kita tak kenal, maka kita juga tidak bisa. Kemudian ingat keutamaan membaca Al-Quran. Setiap satu huruf dari Al-Quran akan dilipatkan kebaikan. Apa kata Rasulullah? Ketika saya berucap Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa? Ada 19 huruf. Ternyata kata Rasulullah, wa anala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya alif mim satu huruf. Tapi saya katakan alif harf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan kemudian ketika kita gabung alif lam mim, maka akan jadi 3 huruf. Ketika 3 huruf itu kita baca, secara otomatis kita akan dikali 3. 3 kali 10 sama dengan berapa? 30 kebaikan. Kalau umpama Ustazah baca Bismillahirrahmanirrahim, secara otomatis isinya ada 19 huruf, berarti Ustazah sudah membaca, sudah dapat pahala 190 kebaikan. Baru Bismillah. Belum Al-Ikhlas, belum Al-Falaq, belum An-Nas, belum ayat kursi. Ya. Karena mungkin ini nggak kelihatan, bisa jadi bentuknya nggak kelihatan, tapi saya yang memang mudawamah atau istiqomah membaca Al-Quran entah habis sholat, saya lihat hidupnya fan-fan aja dan nyaman-nyaman aja. Ya, nggak dari rizkinya, nggak dari jodohnya, nggak juga dari karirnya dan lain sebagainya. Kemudian bacalah Al-Quran maka Allah akan mempermudah urusanmu. Kalau ibu nggak percaya, adik-adik nggak percaya, bisa dipraktekkan. Ketika intensitas kita dengan Al-Quran semakin banyak, insya Allah semakin mudah juga urusan kita. Apa betul Ustazah? Iya, insya Allah. Ada satu teman, ini ada cerita, yang teman itu kebetulan lagi S2. Ketika S2 dia butuh banget laptop. Terus udah nggak ada duit, kata istrinya, kata suaminya, udah deh kita minjem aja, nanti kita ngeredit. Tapi kata istrinya, jangan deh, bismillah, husnudzan aja kalau Allah bisa. Padahal suaminya juga biasa baca Quran nih. Terus kemudian coba intensitaskan lagi aja bacaan Qurannya. Terus. Ternyata Masya Allah,
Ada orang yang beli sampai senilai 32 juta. Kalau 10% aja kan paling enggak dapat berapa? Dapat 3.200.000. Masya Allah kalau 20% 3 kali. Dan alhamdulillah akhirnya bisa apa? Bisa beli laptop dengan apa? Dengan cash. Masya Allah. Jadi kata nasihat istrinya udah perbanyak aja intensitas baca Qurannya. Sehingga kebaikan itu tadi mendatangkan kebaikan yang lain, memudahkan urusan yang lain. Itu ya. Kemudian ya, ada lagi ini juga penting. Ya, pentingnya apa? Ada satu hadis Rasulullah. Ini saya ambil dari hadis ya yang ada di buku Dr. Raqib Astirjani. Kebetulan beliau juga dokter ahli bedah jantung yang kebetulan mendapat gelarnya di Inggris ya, tidak salah ya. Dan beliau banyak sekali punya buku. Dalam sebuah bukunya beliau mengatakan bahwasanya asyaitonu malah wahid wa ma'al jamaah adaf. Setan itu ketika bersama dengan satu orang, maka godanya akan lebih kuat. Akan tetapi ketika kita bareng-bareng, maka dia akan lemah. Kalau begini kan bareng-bareng nih, berarti kita semangat. Tapi kalau kita sendiri bisa jadi nanti godanya Masya Allah. Ya. Berarti harus apa? Harus mempunyai komunitas Al-Quran. Harus mempunyai jamaah. Dan ketika komunitas Al-Quran itu ibu punya, ibu dapati, jangan pernah dilepas sama sekali. Kenapa? Karena itu adalah komunitas yang akan memperkuat ibu dengan ya. Karena tabiat dari setan itu dia akan menggoda kita lebih ketika kita sendiri dan ketika kita bersama-sama maka godaan dia akan wa ma'al jamaah al-af kan lebih rendah. Atau tidak seperti halnya ketika kita sendiri. Yang kelima, istiqomah. Istiqomah itu gimana? Terus menerus. Walaupun diejek orang ngakok ngaji terus, tetap aja ngaji. Walaupun dipuji orang, ih alimnya, kok ini ngaji terus, tetap aja juga ngaji. Walaupun mungkin nggak ada yang muji satu dunia pun, juga ngaji. Karena apa? Innalladzina qalu Allahu summa istaqamu. Sesungguhnya seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan kami. Kemudian dia istiqomah, ya, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah akan turunkan malaikat dan mereka tidak akan merasa takut dan mereka juga tidak akan merasa sedih. Kemudian ada juga dalam satu ucapan dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ketika kita istiqomah terhadap hal tersebut, maka sebetulnya istiqomah kita dalam kebaikan itu sama juga dengan kita lebih baik daripada apa? Daripada 1000 karomah. Karomah itu amrun khariqun lil sesuatu yang tidak biasa yang Allah berikan. Ternyata kalau ibu punya istiqomah jauh lebih baik 1000 kali daripada karomah yang Allah berikan. Balik. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sesi tanya nggak, Ustazah? Kenapa? Buka buka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Yang boleh yang mau tanya silahkan di ruang chat dan langsung.
Oke, ada yang bertanya, Ustazah saya mau tanya bagaimana cara kita agar anak-anak kita mencintai Al-Quran sejak kecil, sedangkan kita tahu tantangan sekarang gadget dianggap lebih menarik oleh anak-anak. Sekarang saya tanya, alhamdulillah hari ini saya sudah bersama alhamdulillah dari subuh tadi nggak berhenti saya. Ada ngajar ibu-ibu, kemudian juga alhamdulillah juga sudah ngajar anak-anak juga, dan alhamdulillah dalam 1 jam mereka nggak mau mau minta HP juga, dan masih tetap juga bersemangat sampai saya izin dulu ya. Kenapa izin? Karena saya mau ngajar ibu-ibu. Coba lihat Bu, ini ada pembagian umur manusia dalam menghafal Quran. Yang pertama dalam perut ibu, kemudian yang kedua lahir sampai usia 7 tahun. Yang ketiga umur 7 tahun sampai 25 tahun. Yang keempat umur 25 sampai 40 tahun. Yang kelima adalah umur 40 sampai. Bisakah orang menghafal Al-Quran di perut ibunya? Jawabannya bisa. Dengan ibunya tersebut memperbanyak baca Al-Quran. Atau kalaupun dia nggak mampu baca Al-Quran, dia bisa memperdengarkan murattal atau tilawah Al-Quran dari masyayikh yang ada, dan itu sangat mudah. Ada speaker Quran, ada HP yang di situ bisa kita isi Al-Quran. Kemudian dari lahir sampai 7 tahun. Sekarang kalau kita tanya, siapa sih yang menjadikan anak-anak kita senang gadget? Siapa sih yang menjadikan putra-putri kita senang dengan HP? Ya, sebetulnya anak-anak itu ketika kita bersama mereka secara hati dan secara jiwa, saya yakin tuh mereka nggak akan minta atau nggak akan lebih tertarik dengan gadget yang ada. Kenapa? Karena sebetulnya hukum alam itu berlaku. Ketika ta'amul kita sebagai orang tua dengan gadget jauh lebih banyak, maka secara otomatis pun anak kita pun juga akan melihat. Sehingga ketika anak kita melihat, maka dia pasti akan meniru. Itu sudah otomatis. Karena apa? Anak itu adalah peniru yang paling ulung. Ya, peniru yang paling ulung. Alhamdulillah kalau sore hari saya ngajarin anak-anak hadis, dan Anda sudah tuntas ya hadis. Coba Fuad. Sini Fuad. Fuad belajar hadis sama ibu atau sama bapak, sama siapa? Ibu. Yang keras sama ibu. Waktunya kapan? Waktunya siang sampai sore. Enak nggak? Enak main HP atau enak belajar sama ibu? Belajar sama ibu. Enak belajar sama ibu. Oke. Sekarang ibu tanya, hadis tentang bahwasanya semua orang itu dengan niatnya. Kalau Rasulullah SAW. Innamal a'mal binniyat wa kullu imri'in ma nawa. Kalau orang yang di mulutnya tidak baca Quran sama sekali, maka mulutnya seperti halnya rumah yang roboh. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani baitil haribi wa Tirmidzi. Oke, barang siapa kalau orang manusia itu mati, maka itu amalnya kecuali 3 hal saja. Wala Rasulullah, yakni sedekah jariah, terus yang keras, solehnya mendoakannya. Apa dalilnya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin ilmin yuntaqi waladin sholihin. Ya da'ulah rawahu Muslim. Oke. Sekarang ibu tanya lagi. Walaupun belajar hadis, belajar tetap bisa nggak kamu main sepak bola, bisa. Sepedahan, bisa. Nah, tetap bisa tidur? Bisa. Oke. Nah, enak mana? Diceritain sama bapak atau main game? Diceritain bapak. Diceritain sama bapak. Biasa diceritain apa? Diceritain apa? Yang aku minta. Aku yang minta. Biasanya ambil buku. Jadi intinya sebetulnya, insya Allah orang tuanya jauh lebih menarik
ketika kita bersama anak-anak secara jiwa dan raga. Bukan raganya saja kita bersama anak-anak, tapi jiwa kita ke Shopee, tapi jiwa kita ke YouTube, tapi jiwa kita ke Instagram, tapi jiwa kita ke Facebook akan jauh lebih menarik buat anak-anak. Anak-anak pun juga punya aktivitasnya, umpama Bismillah kita infak waktu aja, infak waktu. Berarti HP-nya nanti bisa dikurangi ibunya. Apa namanya? Ya, terima kasih Fuad. Bisa dikurangi dengan cara apa? Bikin di waktu-waktu tertentu aja. Umpama pas anak-anak mau tidur, atau mungkin kalau memang ada lihat beberapa yang penting, atau dibagi aja 3 kali sehari. Jadi tidak harus terus bersama dengan HP. Itu salah satunya, triknya. Dan insya Allah ternyata permainan dengan anak-anak pun juga jauh lebih karena kita juga Bu, jadi terikut ya, jadi menjadi orang yang individual dengan HP itu. Dengan smartphone itu tadi kita kadang menjadi manusia yang individual. Makanya bagaimana dirubah dari manusia yang individual ini menjadi makhluk yang sosial yang sebetulnya. Yaitu ada beberapa hal yang memang no gadget atau laptop, ada hari yang memang atau ada waktu yang memang kita betul-betul tegas untuk tidak itu dulu. Seperti itu. Syukran, saudara. Yang lain? Oke, ada yang minta nomor 2 diulang, saudara. Oke. Ya, fase-fase ini tadi, ibu-ibu, semuanya mempunyai keistimewaan. Kalau dalam perut ibu lahir sampai usia 7-25 tahun sampai 25 sampai 40 tahun ini mempunyai keistimewaan. Semakin kecil semakin bagus hafalannya. Tapi biasanya pemahamannya semakin berkurang. Tapi nanti seiring bertambahnya umur dia pemahamannya akan bagus. Untuk trik nomor 2 tadi ada yang minta diulang ya. Untuk nomor 2 yaitu keutamaan. Kita harus tahu keutamaan membaca Al-Quran. Kenapa sih kita harus baca Al-Quran? Karena ketika kita baca Al-Quran ternyata secara otomatis satu hurufnya saja punya 10 pahala. Dan Al-Quran itu juga penyembuh apapun. Ada nggak orang sakit jantung koroner bisa sembuh dengan Quran? Ada. Ada nggak orang sakit kanker bisa sembuh dengan Al-Quran? Ada. Ada nggak orang, maaf ya, hidrosipalus ya, yang cairannya tuh, saya pernah ngundang seorang anak yang kebetulan dia pernah dioperasi tempurung otaknya, dan karena kebetulan mengeluarkan cairan, dan cairan itu terus mengalir, kalau tidak dialirkan, jadi dibuat selang gitu yang menuju ke ususnya. Cairan tersebut dibuang ke usus. Dan alhamdulillah, ternyata apa? Sang ibu terapi dengan Al-Quran. Sang ayah pun juga sama. Jadi hal tersebut bukan hanya dari anak saja, tidak. Tapi semuanya bergerak dalam hal yang sama. Sang ibu juga baca Al-Quran, sang ayah juga baca Al-Quran. Sehingga akhirnya anak tersebut hafal 30 juz di usia 13 tahun. Dan di usia 17 tahun, yang selang yang ditanam di telinganya yang sampai ke usus itu tadi, ternyata apa Bu? Ternyata cairan itu berhenti. Kata dokter, Masya Allah, ini mukjizat. Karena sang anak tersebut tidak pernah berhenti, setiap hari murojaah 3 juz. Dan itulah apa namanya? Mukjizat Al-Quran. Oke, yang lain? Yang lain? Syukran kasiran Ustazah wa iyyakum. Oke, yang lain? Yang lain? Masih ada lagi? Yang lain? Silahkan. Kalau nggak ada, bisa diakhiri ya. Kalau sudah nggak ada. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Sudah Ada lagi yang Ustaz. bertanya? Halo? Sepertinya sudah cukup. Kan? Raise hand kalau ada yang bertanya, silahkan.
Silahkan kalau ada yang bertanya. Sepertinya sudah cukup Ustazah. Oh, sudah. Alhamdulillah ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna. Allahumma qfina bihalalika an haramika. Mina bifadlika amman siwak wa bi ta'atika an ma'siyat. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Saya live nggih. Syukran nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.